Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Belanda. Kelompok kami ingin mempresentasikan materi tentang Belanda. Pertama, perjalanan samudra ke Indonesia. Perjalanan samudra Belanda ke Indonesia diawali oleh motivasi ekonomi, yaitu menjadi rempah-rempah setelah jalur perdagangan dari Lisbon, Portugal dikuasai oleh Spanyol. Ekspedisi pertama Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595 sampai 1597. Meskipun ekspedisi ini tidak sepenuhnya berhasil dan banyak awal kapal yang meninggal, mereka berhasil mencapai Banten dan membuka jalan bagi pelayaran Belanda selanjutnya. Kedua, tokoh pelayarannya. Beberapa tokoh pelayaran penting dari Belanda yang mencapai Indonesia antara lain: 1. Cornelis de Houtman, pemimpin ekspedisi pertama Belanda yang berhasil mencapai Banten pada tahun 1596. 2. Jacob van Eyck, pemimpin ekspedisi kedua Belanda yang jauh lebih berhasil pada tahun 1599. Armadanya berhasil mendarat di Maluku dan mendapatkan rempah-rempah dalam jumlah besar, membuktikan bahwa jalur perdagangan baru ini menguntungkan. 3. Willem Barents, meskipun tidak berhasil mencapai Indonesia, ia adalah penjelajah yang mencoba mencari rute utara ke Asia dan dikenal karena penjelajahannya di kutub utara. Kebijakan pemerintah selama masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari Indonesia. 1. Monopoli perdagangan oleh VOC, Verenigd Oostindische Compagnie. Perusahaan dagang ini diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda, termasuk hak untuk memiliki angkatan perang dan membuat perjanjian dengan raja-raja lokal demi monopoli perdagangan rempah-rempah. 2. Kerja rodi. Kerja rodi kebijakan kerja paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya, anyar panarukan. 3. Sistem tanah paksa. Kulturtelse kebijakan dengan mewajibkan rakyat menanam tanaman komersial tertentu seperti kopi, tebu, dan teh yang dihasilkan harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini sangat menindas dan membawa kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Peninggalan sampai saat ini, banyak peninggalan fisik dari masa kolonial Belanda yang masih dapat dilihat hingga kini, seperti infrastruktur, sistem rel kereta api, jalan raya, jembatan, dan jaringan irigasi. Bangunan bersejarah Lawang Sewu di Semarang, Museum Fathahillah di Balai Kota Batavia di Jakarta, dan Istana Bogor, dahulu rumah peristirahatan Gubernur Jenderal. Benteng, berbagai benteng pertahanan seperti benteng Vredenburg di Yogyakarta dan benteng Rotterdam di Makassar. Dampak positif pembangunan infrastruktur, adanya jalan jembatan dan jalur kereta api yang digunakan untuk mobilitas hingga saat ini. Pengenalan sistem moneter modern, rakyat Indonesia yang mulai mengenal sistem mata uang dan perbankan. Pendidikan, meski saat terbatas, sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh Belanda menjadi cikal bakal sistem pendidikan formal di Indonesia. Dampak negatif, eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Rakyat dipaksa bekerja di perkebunan dan tambang dengan upah yang sangat rendah dan kondisi yang brutal, kemiskinan dan kelaparan. Kebijakan seperti tanam paksa menyebabkan penderitaan dan kelaparan massal. Pembatasan pendidikan dan politik. Akses pendidikan sengaja dibatasi dan rakyat tidak memiliki hak politik untuk menentukan nasibnya sendiri. Pergeseran sosial. Sistem sosial tradisional tergantung dan digantikan oleh sistem kolonial yang
memecah belah masyarakat.